relokasi warga di bantaran Sungai Karangmumus tanpa hambatan. Upaya normalisasi Sungai Karangmumus, sekaligus langkah strategis pengendalian banjir di Kota Samarinda terus dilakukan. Bahkan, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, langsung melakukan peninjauan proses pembongkaran bangunan tepatnya di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara, Kamis, 14 Agustus 2025. Dirinya menyampaikan, rasa syukuri yang sangat mendalam, karena masyarakat memberikan dukungan penuh. Kesadaran ini menunjukkan bahwa, mengatasi banjir tidak bisa hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi bersama. Hari ini adalah kegiatan pembongkaran terhadap bangunan di atas bantaran Karangmumus. Lanjutan ya, untuk beberapa segmen yang telah kita lakukan dari tahun-tahun kemarin. Dan ini bagian dari kegiatan normalisasi sungai, sekaligus sebagai bagian dari upaya kita mengendalikan banjir. Di segmen kali ini ada 93 bangunan yang terdampak yang akan kita bongkar, yang diperkirakan pelaksananya akan berlangsung kurang lebih 1 bulan sampai pada pengerukannya ya. Kemudian total anggaran yang di kegiatan ini itu kurang lebih sekitar 9,9 miliar. Di anggaran 9,9 miliar itu sudah mencakup uang ganti bongkar, ganti rugi bagi warga yang memiliki alas hak, dan dari 93 bangunan itu berada di 8 RT. Nah, hari ini kita mulai. Kami semua meninjau ke lapangan, dan yang paling bersyukur adalah masyarakat memberikan dukungan penuh atas kegiatan ini, karena masyarakat di Kota Samarinda, khususnya sekarang yang berada di lokasi di sini dan di areal-areal sebelumnya, itu telah tersosialisasi dengan baik sampai memiliki kesadaran bersama bahwa banjir ini tidak bisa hanya dengan 1-2 pihak saja tanpa dukungan masyarakat. Dan yang penting juga kita sampaikan bahwa memang kapasitas sungai itu adalah kegiatan yang setiap tahun terintegrasi dengan upaya kita melakukan penanggulangan banjir. Di samping itu, teman-teman semua, kita mulai memang fokusnya dan lebih banyak mengurusi dulu dari sisi hilirnya. Kami tuh sangat senang lihat keguyuban ya, keakraban masyarakat sini. Udah terbiasa juga, tidak perlu rapat-rapat resmi, bisa selesai semua di lapangan. Ini yang kita paling rasanya syukuri hari ini, dan mudah-mudahan begini terus, karena udah bersatu nih, udah ini yang betul-betul praktek yang disebut kolaborasi, sinergi. Ini prakteknya jauh lebih cepat dipraktekkan di tingkat masyarakat, di tingkat bawah. Kami, pemerintah, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, semua akhirnya senang hari ini karena masyarakat kita nyatu sama-sama membangun daerah ini, dimulai dari hal-hal yang di banyak daerah ini sulit, tidak mudah. Tapi kita akhirnya ketemu format yang bagus, dan akhirnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas sama-sama ingin terlibat, berkontribusi untuk membangun kota kita ini. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Kota yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP, Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Cipto Mangunkusumo,
Kelurahan Sungai Keledang, Jumat, 15 Agustus 2025. Ia menyampaikan bahwa kesiapan sekolah rakyat tersebut berada di luar ekspektasi, dengan standar yang dinilainya sangat baik. Teman-teman wartawan tadi media udah lihat bagaimana keadaan sekolah rakyat kita yang kita hari ini secara resmi melakukan pembukaan pengenalan dan disertai dengan peninjauan secara langsung semua fasilitas, baik ruang belajar, kemudian asrama, musola, ruang guru, bahkan sampai ke kamar wali siswa, wali asrama, WC, perlengkapan, semua kita perlihatkan kepada semua media. Bagaimana sekolah ini dipersiapkan dengan sangat matang. Jadi semua sudah siap dan kita bersyukur sekolah rakyat ini bahkan tidak berlebihan ya kalau saya katakan sarananya, model pengelolaannya itu sudah sama dengan pengelolaan sekolah-sekolah yang lebih maju di luar negeri. Jadi tinggal anaknya, tinggal orang tuanya beri dukungan. Dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, melalui 3 kementerian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian PU yang merancang dari semua aspek berdasarkan tusi masing-masing kementerian untuk sekolah yang sangat luar biasa ini. Kita berharap pembangunan fisik sekolahnya nanti dimulai dan selesai tepat waktu. Tapi yang paling penting teman-teman hari ini meninjau bagaimana semua sarana prasarana melebihi ekspektasi yang kita bayangkan semua. Ya. Tadi dalam sambutan juga berkomitmen untuk Pemkot mendukung. Iya, kalau ada yang kurang kita harus dukung. Nggak boleh pemerintah daerah itu menyerahkan semua urusannya karena mentang-mentang ini idenya dari nasional, lantas ya sudah kita pangku tangan. Kalau pemerintah nasionalnya tidak menyediakan sarananya, tunggu sampai ada. Nggak bisa gitu, nggak bisa sukses kerjaan itu kalau hanya 1-2 pihak. Kita sudah bersyukur Kota Samarinda ditempati sebagai salah satu tempat sekolah rakyat. Kalau ada yang kurang, ya ada yang mungkin belum diperhitungkan sebelumnya, maka menurut saya hukumnya itu wajib pemerintah daerah untuk memberikan dukungan itu agar pelaksanaan sekolah rakyat kita semakin baik, semakin sempurna. Oke? Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima penghargaan bergengsi Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, LVRI, dalam peringatan Hari Veteran Nasional 2025 yang digelar di salah satu hotel di Samarinda, Selasa, 12 Agustus 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan kepada tokoh yang dinilai berjasa besar bagi para veteran. Andi Harun menjadi tokoh ketiga di Kalimantan Timur yang mendapatkan penghargaan tersebut, menyusul mantan Gubernur Awang Farouk Ishak dan Joshua Tomo. Kami harus menyampaikan terima kasih karena telah dianugerahi Bintang Legiun Veteran, dan penghargaan itu tentu atas dasar penilaian secara objektif dari Legiun Veteran. Tapi yang paling penting ini bukan sekedar simbol penghargaan kepada saya secara pribadi, tapi ini kepada Kota Samarinda. Dan sebenarnya kalau boleh saya jujur katakan, penghargaan apapun itu sebenarnya beban moralnya sangat tinggi. Karena kita harus jaga nama baik veteran,
kita juga harus mendedikasikan pengabdian itu yang merupakan bagian dari generasi penerus perjuangan dari veteran untuk melaksanakan semua tanggung jawab dan pengabdian itu secara baik, secara benar, dan memberi manfaat kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Tentu ini kehormatan bagi pemerintah Kota Samarinda, bagi Kota Samarinda, dan kami mohon doanya agar seluruh jajaran pemerintah Kota Samarinda senantiasa bisa bekerja keras untuk membangun, melaksanakan apa yang rakyat telah amanatkan kepada kami. Samarinda itu berdasarkan laporan dari Ketua DPD-nya, itu banyak kontribusinya kepada PK, ya kan? Laporannya kan tertulis, sehingga kita mempertimbangkan bahwa ini perlu dikasih apa istilahnya itu reward gitu loh. Ya, Pak Wali itu kan spesialisator JS45. Ya. Tadi kan jelas bahwa salah satu misi FRI adalah pelestarian pewarisan nilai-nilai JS45. Semangat tertima. Kepada siapa? Generasi penerus bangsa. Momentumnya sekarang ini adalah menuju Indonesia emas. Saya lihat Pak Wali ini mempunyai potensi untuk itu. Dari bantu itu membangun karakter bangsa. Segmen mana yang digarap? Yaitu segmen generasi muda. Itu sangat kagum atas penguasaan beliau itu, ya cocok sekali apa yang disampaikan tadi. Beliau sudah menguasai sepenuhnya dan menghayati bagaimana cara menghargai nilai-nilai yang diwariskan oleh para pejuang kita pendahulunya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota ini ya bisa menjadi motivator bukan hanya di Samarinda saja, tapi mungkin untuk di Kalimantan ini ya patut saya berikan jempol. Dan betul beliau itu sudah berkarakter sekali untuk memajukan para pejuang, para veteran yang ada di Samarinda maupun Kalimantan sini. Siap ya. Seperti biasa, masyarakat sabar, di penghujung segmen ini, kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab. Kali ini, sorotan warga tertuju pada rangkaian agenda Wali Kota Andi Harun, mulai dari peninjauan sekolah, pembenahan sungai, hingga penerimaan penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Semua ini memicu gelombang apresiasi dan harapan baru bagi kemajuan Samarinda. Kita mulai dari akun @ko.ko786, yang menulis penuh doa dan optimisme. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak. Tidaklah berbenah kota Samarinda tercinta agar semakin rapi, tertib, tidak semeraut, aman, nyaman dan tidak banjir. Amin. Kalimat panjang ini menggambarkan rasa syukur sekaligus harapan besar agar kerja keras pembenahan kota terus berjalan tanpa henti. Lalu ada komentar singkat tapi penuh energi dari Edwija Kasiasie 87. Semangat Pak. Hanya 2 kata, tapi syarat makna, ibarat suntikan semangat langsung ke jantung kepemimpinan kota. Dari Ed Latifah Banjar, dukungan datang dengan doa panjang umur dan kejayaan kota, sehat terus sepanjang tahun Pak Wali Kota Samarinda, Samarinda Jaya. Tak ketinggalan, Eki Pranatha 96, memberi semangat sekaligus, kode politik untuk masa depan. Tuntaskan Samarinda maju habis itu KT1 2029. Jelas, warga ini berharap, perjalanan Bapak Andi Harun tak berhenti di kursi wali kota. Sementara itu, komentar singkat nan viral datang dari @Yusufeceveri, Manyala. Hanya 1 kata, tapi cukup jadi simbol dukungan penuh daya. Dan dari @Samsyaimun, semangat membangun digabungkan dengan visi lebih luas. Mantap, Samarinda maju Kalti maju. Dukungan ini tidak hanya untuk kota, tapi juga untuk kemajuan seluruh provinsi. Ada juga komentar dari @Darwis Rahman, tidak masalah anggaran besar, tapi tepat sasaran, dan realistis, warga tetap mendukung.
Semoga Pak Andi Harun sehat selalu. Amin. Terakhir komentar dari @Muhammad Jaya Landas. Melihat adanya kesungguhan Wali Kota Andi Harun dan jajarannya di lapangan, tentu mendapatkan dukungan masyarakat Samarinda, jika inginkan kotanya menjadi sebuah kota peradaban yang aman, nyaman untuk ditinggali. Dari komentar-komentar minggu ini, kita bisa melihat jelas bahwa, warga Samarinda tak hanya bangga, tapi juga menaruh harapan besar pada kepemimpinan yang visioner. Dukungan, doa, dan energi positif ini, adalah bahan bakar penting untuk terus melaju menuju kota yang lebih maju, rapi, dan beradab. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat, dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami Lahyakan. Dengan terus like, komen, subscribe, semua channel media sosial kami, di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Agustusan sebentar lagi. Jangan lupa hormat kepada negeri. Ikuti terus program kami. Kita ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.